Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar materi rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menganalisis perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, siswa mampu menghitung hambatan pengganti seri dan paralel. 3. Siswa mampu menghitung kuat arus dan tegangan listrik pada rangkaian hambatan seri dan paralel. Mari kita simak materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, yang ini adalah alat sumber energi pengganti baterai yang disalurkan ke listrik langsung melalui kabel ini. Disebut dengan catu daya atau power supply. Nah, pada di sini ada tombol on off-nya. Kalau dia nyala berarti hidup. Kemudian yang kita pakai di sini arus DC ya. Yang merah kabelnya dipasangkan ke merah. Kemudian yang ini untuk memilih berapa beda potensial yang akan kita pilih. Usahakan memilih untuk menyesuaikan rangkaian yang kita buat nanti. Nah, di sini ada 3, 6, 9 dan 12. Oke. Kemudian yang ini Ibu membuat sebuah rangkaian seri. Ciri rangkaian seri itu adalah dia tersusun sejajar. Apabila salah satu lampu kita copot, maka lampu lain juga ikut mati. Nah, ini biasa terjadi pada sebuah senter di rumah kalian. Itu senter, apabila senter kita lepas batu baterainya satu, maka lampu di senter tidak akan menyala. Oke, kita lihat dulu. Ini Ibu ingin memperkenalkan rangkaian seri. Ini berupa kabel, pengganti kabel yang bisa dicopot ya. Ini bisa dipasang. Nah, ini saklar untuk menyambung dan memutus arus. Ini rangkaian seri, cirinya adalah dia tersusun sejajar. Apabila salah satu kita copot dari rangkaian ini, maka lampunya akan mati. Mari kita coba rangkaian ini. Kita lihat masing-masing 6 volt lampunya dengan sumber tegangan di sini Ibu arahkan 9 volt. Ibu hidupkan, nyalakan saklar. Nah, akan menyala ya. Bisa terlihat di sini. Nah, ketika salah satu lampu Ibu copot, maka lampu lain ikut mati, dan ketika Ibu pasang lagi, lampu yang lain ikut menyala. Nah, ini itulah ciri rangkaian seri. Mari kita lanjut ke rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian paralel disusun sejajar. Jadi lampu 1, 2, 3 disusun sejajar. Ini masih saklar, ini penghubung pengganti kabel. Nah, ini Ibu tusukkan di sini. Nah, ketika disusukkan di sini, ini kita hidupkan. Ini Ibu mainkan ke 9 voltasenya, beda potensialnya. Nah, Ibu hidupkan, nyalakan saklarnya. Nah, maka akan terlihat. Biasanya pada rangkaian paralel ini lebih terang. Nah, ini digunakan di rumah-rumah kita. Jadi apabila salah satu lampu nih terlihat nanti ketika Ibu copot yang di belakang ini, ketika lampu ini Ibu copot atau kita matikan, lampu lain tetap bernyala atau arusnya tetap mengalir. Nah, ini contoh rangkaian paralel yang biasa kita gunakan di rumah kita. Oke. Rangkaian listrik adalah rangkaian komponen-komponen listrik yang mampu mengalirkan arus listrik. Nah, yang terlihat pada gambar adalah susunan rangkaian seri.
Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang cirinya lampunya disusun bertingkat. Apabila salah satu lampu dilepas, lampu lain tetap nyala dan biasanya lebih terang daripada rangkaian seri. Biasanya digunakan di rumah kita pada aliran PLN. Di sini Ibu ingin membahas contoh soal rangkaian seri, yaitu tentang contoh soalnya. Kita lihat ya. Nomor 1, sebuah rangkaian listrik disusun secara seri seperti gambar yang kamu lihat ini. Jika R1-nya 2 ohm, R2-nya 8 ohm, dan R3-nya 4 ohm, maka hitunglah hambatan pengganti pada rangkaian seri tersebut. Berarti kita jawab ya. Diketahui yang pertama R1 sama dengan 2 ohm, R2-nya 8 ohm, R3-nya 4 ohm. Nah, yang ditanyakan itu adalah hambatan pengganti pada, maka jawab RE seperti pada rumus R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Karena di sini hanya sampai 3 saja hambatannya yang ini ya. Jadi kita cukup menuliskan sampai 3 saja. Oke, kita masukkan R1-nya 2 ohm, R2-nya 8 ohm, R3-nya 4 ohm. Maka dapatlah 8 tambah 2 10, 10 tambah 4 14 ya, 14, tunggu sebentar, 14 ohm. Di 14 ohm. Selesai. Jadi ciri dari rangkaian seri adalah disusun sejajar. Ini hambatan, lambang ini adalah hambatan. Ini hambatan, satuannya ohm. Oke. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah rangkaian listrik disusun secara paralel seperti gambar di bawah ini. Jika R1-nya 2 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 4 ohm, maka hitunglah hambatan pengganti pada rangkaian paralel ya. Pada rangkaian paralel. Nih. Berarti diketahui R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm. Yang ditanya adalah RP, hambatan pengganti paralel, singkatannya RP. Maka jawab RP sama dengan rumusnya 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ya, per RP. Ini rumusnya per RP. Per RP sama dengan 1, kita masukkan 2, 1 per R2 6, 1 per R3-nya 4. Maka per RP, maka kita cari KPK-nya yang sama penyebutnya. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 4. Berarti 12. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1, 6. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Per RP sama dengan 6 tambah 2, 8. 8 tambah 3, 11 per 12.
ohm. Yang ditanya adalah hambatan total karena dia campuran, ada paralel dan ada seri. Maka yang kita jawab terlebih dahulu yang paralel. Maka 1/Rp sama dengan 1/R3 ditambah 1/R4. 1/Rp 1/6 ditambah 1/3. 1/Rp berarti kita samakan penyebutnya 6. Karena bisa membagi 6 dan bisa membagi 3. Berarti 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1. 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2. 1/Rp sama dengan 1 tambah 3 1 tambah 2 3/6. Maka Rp kita balik 6 bagi 3 dapat 2 ohm. Yang campuran. Sekarang kita lanjut ke hukum Ohm, ya, hubungan hambatan, tegangan dan kuat arus. Pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika Jerman yang bernama Georg Simon Ohm, dikenal sebagai bunyi hukum Ohm, ya. Berbunyi besar kuat arus listrik atau I dalam satu penghantar sebanding dengan beda potensial atau I antara ujung-ujung penghantar asalkan suhu penghantar tetap. Jadi secara sistematis hukum Ohm ditulis R sama dengan V dibagi I atau V sama dengan I kali R atau I sama dengan V bagi R. Nah, di mana di sini ya kita tahu keterangannya R ini adalah hambatan. Hambatan di sini satuannya ohm. Kemudian V ini adalah beda potensial. Nah, beda potensial di sini satuannya volt. Kemudian I di sini kuat arus listrik. Kuat arus listrik satuannya ampere. Ya, keterangannya. Oke, kita lihat ke contoh soal. Hambatan listrik, sebuah kawat penghantar mempunyai hambatan 10 ohm. Agar kuat arus sebesar 2 ampere mengalir di kawat, berapakah tegangan yang harus diberikan pada kawat? Berarti dari soal diketahui yang pertama R, hambatannya 10 ohm. Kemudian kuat arus itu adalah satuannya I. Ya, kuat arus satuannya I berarti lambangnya I maksud ibu. Berarti kalau lambangnya I itu adalah kuat arus. Di sini 2 ampere. Yang ditanya adalah V, beda potensial. Ingat rumus segitiga bermuda. V I R. Kalau ingin mencari V berarti rumusnya I dikali R. Kalau ingin mencari I, V dibagi R. Kalau ingin mencari R, V bagi I. Kamu ingat ini saja rumus segitiga bermuda. Jadi kita cari V berarti I kali R. Kalau kita mau cari I, V per R. Kalau kita mau cari R, V per I. Udah, cukup kamu ingat ini saja. Kita jawab
V sama dengan I kali R. Maka I-nya 2, R-nya 10. Dapatlah 2 kali 10, 20 volt. Selesai. Oke. Sekarang contoh soal. Diketahui misalnya suatu penghantar memiliki kuat arus sebesar 2 ampere dan beda potensial 15 volt. Hitunglah besar hambatan. Berarti diketahui I-nya 2 ampere, kemudian V-nya 15 volt. Yang ditanya adalah R. Jawab. R sama dengan V bagi I. V-nya 15, I-nya 2. Dapatlah 17 bagi 2, 7,5 ohm. Selesai. Oke, semoga paham. Nanti kita lanjut ke latihan.